Gua itu gak minta dilahirin loh sama lu. Kan dulu ini berarti Kesha ini kan korban yang orang tua perceraian. Saat pertama kali tahu kalau orang tua itu bercerai gimana sih? Ya memang kalau dibilang tidak adil ya pasti dunia ini emang gak ada yang adil gitu. Karena aku pasti nangis kalau ngomong. Pasti nangis. Sesakral itu maksudnya buat aku. Bercerai sempat mikir gimana gitu kalau sama Aing. Karena cinta itu sudah pasti egois. Cinta itu sudah pasti mengekang. Tipe orang yang bukan mikir anak sih, soalnya aku selalu percaya nih anak itu pasti suatu saat akan ada. Untungnya Bunda ngomong itu dan sampai sekarang masih kupegang omongannya gitu. Bisa jadi dari momen-momen itu yang membuat aku jadi seperti sekarang. Mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak sehat karena anak. Saya percaya cinta itu cuma milik orang tua dan Tuhan. Ada atau tidak orang tua durhaka sama anak? Tapi kalau dia Iya. Gede banget tau. Udah mulai acara. Kayaknya biasa ibu-ibu suka grouping. Halo, selamat datang di Arisan in the City. Ibu-ibu tahu nggak sih di sini itu bukan hanya untuk narik kocokan, tapi kita akan narik emosi, narik kesabaran, dan juga narik napas panjang setiap suami bikin ulah. Bagi yang punya suami. Bagi yang punya kalau suami sih kadang anak kan bikin emosi. Oh, ibu suami enggak deh. nyelip. Aduh senang banget loh akhirnya ngumpul lagi nih sama geng-geng kompleks saya. Kang Wiwit apa kabarnya? Hari ini alhamdulillah sumringah dan juga bahagia. Ampun kalau bunda Kalau Oki. tadi tanya kalau lagi ngemil tandanya bahagia. Oh kalau sayang aku yang ini jangan nangis. Alhamdulillah hari ini aku kenyang ya karena dapat nasi goreng tadi pagi. Tapi ini tahu kita ini kan semua ibu-ibu ya. Aku itu saya ibu-ibu. Merasa saya ibu-ibu. Karena aku langsung lupa diri. Ini kan karena kita geng ibu-ibu, pasti permasalahan setiap ibu-ibu itu sama. Bagaimana cara mendidik seorang anak? Karena kan anak-anak zaman now beda sama zaman dulu. Bener banget. Apalagi nih anak aku kan paling tidak aja mau 21. Ya kan udah punya karir sendiri. Wih. Sakit pusing. Umurnya berapa anaknya? 21. Oh cocok sama jodoh umur 31. Siapa yang umur 21? Siapa umur 31 nih? Ini arisan bukan kocok jodoh. Ya, tapi kan Ibu kan anaknya umur 21. Ah. Dan saya umur anak saya 17 sama 16 tahun. Kayaknya lebih ke saya ya, Bu ya? Tapi kan sebenarnya urus anak tuh gampang. Ya, betul. Apalagi anak yang sudah dewasa, sudah beranjak remaja, yang punya teman-teman, yang kadang-kadang punya dunianya dan sendiri gitu Nah, kan. ini kan permasalahan anak itu banyak banget. Betul. Ada yang statement bilang anak itu jadi korban di saat orang tuanya bercerai. Kayak gitu-gitu kan sebenarnya topik anak itu luas banget. Oh iya udah tisu mana nih kan Itu saya itu. Oh iya. Ambil. Tapi kan kalau misalnya kita bahas anak, nggak akan sempurna nih kalau kita tidak menghadirkan seorang anak jadi bintang tamu. Oh, setuju aku. Ya, aku telepon dulu deh ya anaknya ya. Kira-kira siapa ya? Halo, Anak siapa yang panggil? anak sayang. Sayang, Suka dipanggil sayang anak sayang, kamu udah Sayang. mau frame sayang? Oh ya udah. Oke, cepet ya sayang ya. itu yang dipanggil anak. Pacarnya sih bener. Iya. Jangan kaget ya nanti lihat. Jangan kaget ya nanti kalau ngeliat kalau udah in frame ya. Siapa sih Bu? Oh itu tuh udah. Sayang. Ih, sayang aku agak budak deh. Sayang. Iya cuma di ungu. Iya. Wah. Ya. Gimana? Maaf, permisi. Ya, bagaimana? Ini gimana, Bun? Masalahnya anak saya yang aduh repot. Yang dipanggil anak-anak kenapa sayang-sayang? Kenapa? Ini belum.
Kan udah aku bilang tadi Bunda, umur yang 21 cocok sama yang 31. Kamu 31. Iya. Oh, cocok kok 31, Bu. Cocok. Waduh, langsung ya. Gak ketuaan lah. Aman lah. Aku udah siap dilamar loh sayang, aku udah mateng. Mas kamu gak ada duitnya buat apa? Aduh, Gak ada duit. talangin dulu gak sih? Ini cuma sendiri nih. Kita nggak mau POV lain. Ada Bapak-bapak. Yang muda-muda juga, ya kan? Saya panggil aja tuh gimana, Pi? Oh, boleh. Ini sayang juga ini. Mas, Jangan. Mas yang mana itu? Nah, ini. Nah, Ini dia. apa? Bukan, anak pungut. Ada di tengah sih. Anak pungut silakan Ya, masuk. silakan. Sini, sayang kamu di sini. Oh iya, maaf. Iya. Iya, sana. Ini Ya, udah anak sana, Pak. Kali udah sana. Ini gimana konsep? Ini saya anak siapa? Aduh, jangan di sini. Jangan di sini. Bisa di mana? Jangan dekat-dekat bukan muhrim. Bentar, emang nyuruh duduk? Kan nyempak lu. Bukan anak aku. Aduh, capek banget, minum dulu boleh gak sih? Iya. Kopi dong, kopi aku, kopi revolusi. Ibu, aku juga jangan dekat-dekat anak saya. Aduh, aku pusing sayang. Ini kalian boleh minum loh kopinya loh. Aku sukanya yang Bang Aku mau Sawan. rakyat. Biar rakyat. Bintang tamu di tengah, ibu pasti pengen di tengah aja. Iya. Tapi ini katanya kopi ini setara Ginsamyong ya? Bisa bikin sehat juga maksudnya. Oh iya. Iya kan? Ada gingsengnya. Hoax baru. Ayo, ya, sayang, kamu mau minum kopi apa sayang? Aku, Ica tadi yang mana sih, Bang? Ini? Ini. Oh, ini? Bang Sawan. Nih, kopi Oke. revolusi. Aku minumnya yang Bang Sawan. Kalau kamu yang mana? Aku rakyat. Bang Sawan dong. Aku rakyat juga. Kali-kali rakyat biar merakyat aku ya. Kalau saya ini apa ya? Bapak ini kayak Bang Sawan. Biar mukanya kayak Bang Sawan. Sesuai kasta kita ya. Ini kopi revolusi. Iya. Kok nggak merevolusi keadaan rumah tangga orang tua saya? Kan keluarnya after itu. Kan keluar after itu. Sayang, tapi bisa merevolusi. Ay! Gimana nih, Bun? Jangan bisa nih, Bun. Gas terus nih, Bun. Gimana nih? Nggak. Ini Iya. kerja pusing. Iya, ntar dikejar Cak, musik. mau nanya, Cak. Apa? Gimana cara Bunda ngedidik anak? Yang pertama galak. Enggak mau galak, tegas. Itu pun akhirnya yang jadi aku terapin juga ke adik-adikku, maksudnya dengan cara didikan Bunda, karena kebanyakan terutama gen-gen alpha lah, itu kalau mereka nggak ada satu orang yang disegenin atau yang mereka respect atau takut, jadinya kadang parah banget gitu, ngelawan yang ngebentak. Maksudnya kalau aku dulu diomongin Bunda tuh, yang ngelawan juga, tapi sekali ya Bunda teriak tuh diem. Diseganin lah. Iya, sekali Bunda udah, Cak! Itu udah, Saya jadi ikutan itu udah, kaget ya. itu pasti diam. Nah kalau Satu kalimat. Cak, Iya. itu pasti diam. Dengan intonasi yang keras gitu. Iya. Tapi maaf nih kalau aku menanya dan sedikit flashback ke masa lalu. Nggak apa-apa ya, Hmm. nggak apa-apa ya Bunda ya. Kan Tergantung. ya Allah, belum nanya. Kan dulu ini berarti Kesha ini kan korbannya orang tua perceraian. Saat pertama kali tahu kalau orang tua itu bercerai, gimana sih responnya, dan Bunda Oki itu menjelaskan seperti apa? Waktu itu sih Jangan nangis, Iya. jangan nangis. Bunda tenang. Nama Ica nggak naik dari drama kok. Pintar. Nggak gimana. Ya kalau taunya kan kalau dulu kan cuman oh ya udah orang tua nggak tinggal satu rumah gitu. Ya sedih pasti sedih lah. Kalau Bunda ngejelasin ya memang sudah tidak bisa bareng-bareng. Tapi Bunda nggak akan kemana-mana, bakal selalu nemenin, bakal selalu support dan lain-lain gitu. Dan untungnya Bunda ngomong itu dan sampai sekarang masih kupegang omongannya gitu. Tapi emang luar biasa banget. Sekarang kan aku lihat banget ya di FYP, IG sama TikTok aku banyak banget berita tentang masa depan aku ini. Jadi kayak perjuangan Kesha Alvaro ya, bener ya? Isya, Bu. Isya. Isya. Ngomong jodoh gak apa-apa. Nggak tahu namanya. Gimana sih? Itu bisa salah. Cita itu buta. Bunda yang salah, Pak. Oh iya, enggak saya yang buta maksudnya. Tolong. Dirampok janda. Iya, jangan takut. Boleh, tapi nggak ada yang tahu nih masalahnya. Nggak ada ya.
Banyak banget yang berita-berita menuliskan kalau masa depan saya ini sangat sayang sama bundanya, bekerja itu dan uangnya dipegang sama bundanya semua. Itu gimana sih sampai kok bisa seorang anak lajang, anak-anak remaja ini tuh sangat menyayangi bundanya? Nah, pertanyaan ini akhirnya bikin wartawan kemarin saya omelin. Oh iya, saya juga Enggak, karena gini menurutku yang pertama itu bukan hal yang spesial. Memang sudah sewajarnya gitu. Apalagi anak laki-laki anak pertama, ya memang kalau dibilang tidak adil ya pasti dunia ini emang gak ada yang adil gitu. Cuman ya kita mau pilih, mau kita diam di tempat atau kita mau lanjut hidup gitu kan. Dan kebetulan milih lanjut hidup. Terus dengan ada tanggung jawab lah gitu untuk ke bunda gitu, ke adik-adik segala macem. Ya itu bukan satu hal yang spesial. Makanya saya heran kenapa dibilang keren atau wah gitu ketika anak laki-laki memprovide orang tuanya gitu. Ini tuh nggak wah, itu memang seharusnya kayak gitu. Iya, tapi kan jarang ya. Maksudnya Nah kayak itu berarti kan, itu jarang berarti kan karena jarang jadi spesial. Iya. Padahal kan enggak sebenarnya. Menurutku makanya ketika orang muji ya udah ya oke, makasih banyak. Tapi itu nggak spesial. Boleh saya nanya nggak? Iya. Kenapa Ica bilang Akhirnya itu pertanyaan nggak selanjutnya. spesial? Bapak Soalnya malah jadi soalnya gue bingungnya, gue ngapain di sini? Makanya gue nanya aja. Kamu juga bingung ya pakai Loh, kalau bingung minum kopi revolusi aja. Dia nggak bingung. Masuk lagi kan. Masuk terus pokoknya. Oh iya, langsung pinter nih. Hmm. Jadi gimana yang tadi siapa? Masih bodoh ternyata. Pertanyaannya sama Sama aja. Aduh, terus lanjut. Ica pernah menyesali nggak perceraian ayah sama bunda dulu? Nah ini ibu dalam tuh nih yang nanya nih. Aku jadi sedih Ya udah gak usah nangis dulu. Mbak, ini bukan Opino Secret. Ini bukan Opino Secret, bukan bagi-bagi ambiar ya. Gak ada nangis-nangis ini. Kali deh kan laki. Oh laki-laki. Sebenarnya aku agak gini. Nggak, kadang kan nih, ada persikat nih ya di antara banyak orang gitu. Mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak sehat karena anak. Ada yang kayak gitu kan? Siapa yang setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Kok tidak setuju sih? Tidak setuju. Mempertahankan rumah tangga Gue nggak karena anak nih. ya kan? Jadi dia pengen bertahan hanya karena Sebenarnya kasihan udah sama tidak cocok. Oh. Udah nggak cocok tapi mikir anak gitu kan. Kalau aku kan tipe orang yang bukan mikir anak sih. Soalnya aku selalu percaya nih anak itu pasti suatu saat akan ada rezeki sendiri. Kayak Ica lah contohnya kan begitu. Bercerai sempat mikir gimana gitu kalau sama ayahnya. Tapi aku juga mikir kalau di saat aku terus sama ayahnya belum tentu anak aku bisa sekuat ini. Gitu. Betul. Nah kalau Ali pendapatnya gimana kalau yang masalah gitu? Kalau menurut saya sih itu kan Agak kenceng boleh nggak? Oh langsung pegang. Kok langsung pegang banget nih? Ngomong. Jangan. Ngomong orang Ini seperti kalau menurut saya sih itu tergantung ini ya, tergantung mindset latar belakang, Sadis banget. Jarang nih bijak begini nih. Jarang-jarang nih. Kalau saya biasanya tergantung latar belakang, ada skala risiko di sana. Misalkan kalau dilanjutkan seperti apa, kalau mundur seperti apa, itu pun ada bahan. Ya skala prioritas lah. Skala prioritas buat anak itu lebih besar apa lebih kurang itu maksudnya. Jadi dia setuju apa enggak? Kalau masalah setuju nggak setuju itu tergantung POV-nya dari mana gitu. POV-nya kalau misalnya POV-nya dari kayak bunda tadi, ya buktinya saya juga yakin kalau misalkan bunda pada waktu itu berjalan, kayaknya iya sih bun, kayaknya Ica nggak akan sekuat ini ya, nggak akan sekuat ini. Tapi beda juga mungkin di POV-nya Mbak Wiwit atau yang berumah tangga juga seperti itu sih. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi nggak bisa kita takeng gitu. Iya, Harus seperti ini tadi gitu katanya sih. Ica kuat. Coba pegang tulangnya. Kuat. Mencari Gibson Beach. Oh ini dia. Kan kuat. Emosi dulu. Bajingan. Kan kuat. Masa kuat cuma tangan doang. Itu kan Semuanya kuat. beda lagi itu. Iya. Ada mana? Kan ngeback bun. Kan ngeback. Itu sih kalau dari POV saya ya. Nih kalau misalnya Kak Wiwit kan alhamdulillah rumah tangganya sangat harmonis. Masya Allah. Sepasang cantik sama ganteng. Itu gimana sih cara mendidik anak yang lagi remaja?
sama Bunda Oki juga ke Kisha pastinya. Tapi memang anak-anak remaja ini nggak bisa terlalu kita kekang. Kita kalau aku tuh pribadi, kalau ke anak-anak tuh lebih kayak ngikutin alurnya kemana gitu. Jadi ketika anak-anak pengen sesuatu, pengen mencoba sesuatu, tapi maminya tahu itu lebih enak, lebih deket gitu. Karena kalau kita kekang, anak itu punya banyak cara untuk bohongin ibunya atau orang tuanya. Benar. Nggak Gitu bisa. nggak sih? Hah? Gitu nggak sih, Cak? Ya sih bohong mulu. Bundanya begini ya kan dulu ya. Kalau Ali gitu nggak? Zaman muda. Eh, Mudanya gitu nggak? Kalau Ali, baik sih. Kalau saya, Dia langsung pesantren gitu. saya nurut-nurut aja sama orang tua. Masih muda kan? Masih muda ya? Masih Yang udah beneran baby face. Gak nerima banget sih Mbak Wen. Iya. Enggak, maksudnya itu ibaratkan anak sekarang kan udah umur 17 tahun dan maminya masih di umur 40 tahun gitu. Ibaratnya itu jaraknya nggak begitu jauh lah ya. Jadi tahu nih, kita pernah di dunianya mereka, kita pernah di fasenya mereka, pernah di saat kita jatuh cinta, ya kan, lingkungannya juga. Jadi aku memang ingin anak itu nyaman. Karena ketika anak-anak itu nyaman, ibu tuh tetap bahagia. Banyak sekali orang tua itu merasa tersiksa, merasa tidak nyaman, dan merasa ingin uring-uringan, marah-marah ke anaknya. Karena memang tidak diberi kenyamanan ke anaknya itu sendiri gitu. Jadi kayak keputusan apapun harus lewat orang tuanya. Padahal anak-anak di usia remaja itu sangat ingin dianggap dewasa atau besar gitu. Nah, tapi di mata orang tua kebanyakan anak itu masih kecil. Oh iya betul. Berasa kayak diguruin guru BK ya. Mau tanya, bedanya 17 tahun. Enggak, maksudnya anak tuh Anaknya. si anak udah 17 tahun. Minum kopi Gitu Pak biar melek. Saya kurang kuping revolusi. Bikin satu lagi deh. Kebetulan nih, aku tuh punya anak tuh dua dekat banget jaraknya. Yang satu 17, satu 16 tahun. Oh, kalau dalam bahasa Sunda tunji ya, setahun hiji. Oh iya. Oh, Tunji. Oh iya gitu. Tapi ini deh, ini tidak mengurangi rasa hormat bertanya dengan Kaprima. Tapi jangan nangis ya. Nangis dulu. Jangan nangis dulu aja. Kalau kita tanya nih kan, tahu lah kita kalau Kaprima itu berjauhan sama anaknya. Iya. Gak enak kamu nanya, jangan nangis ya. Bentar, aku serot dulu. Gimana sih perasaan kakak sekarang tidak bisa mendidik anak secara langsung? Ada kekhawatiran dan dan kekhawatiran apa? Jadi aku tuh emang Kopi dulu. udah tadi udah ada serius nih. Aku udah mencoba 2 cara ya, bertahan demi anak, dan itu emang nggak bisa banget karena di saat itu kan ibu jadi nggak bahagia. Akhirnya ya udah gitu, aku melepas. Ya memang benar yang dikatain sama Bang Ali tadi, ada konsekuensinya, ada ketika milih ini ya sekarang aku harus menerima konsekuensinya adalah jauh dari anak, ya aku nggak bisa didik anak gitu kan. Tapi aku tetap berusaha, ya ada rasa sedih pasti, dan komunikasi aku sama anak sekarang kan susah ya, nggak bisa, apalagi anak aku yang pertama yang Miko itu. Jadi aku cuman bisa doa aja sih gitu. Tapi ya tetap aku perjuangkan gitu. Ngerti gak sih? Aku kayak muter-muter ngomongnya. Ya Allah. Ada ini ya, ada konsekuensi yang Betul. Jadi kalau pas aku mohon maaf ya, ini suami aku yang baru, bertahan demi anak itu emang benar-benar nggak bisa gitu. Karena ketika bertahan itu malah jadi makin sakit. Karena maaf ya, bapaknya anak-anakku yang kemarin itu emang nggak bisa berubah gitu. Akhirnya aku mendem, akhirnya stres. Tiba-tiba marah ke anak, lampiasannya ke anak gitu loh. Jadi ngebuat aku gak bisa kayak gini. Akhirnya aku pisah, ya konsekuensinya kayak gini dulu. Tapi aku yakin anak-anak aku nanti akan berada di genggaman aku. Tapi kalau misalnya anak-anak nih nonton nanti kalau udah gede, Kak Prima pengen nyampein apa sih ke anak-anak? Aku hanya ingin menyampaikan bahwa aku sayang sama anak-anak. Dan pasti ketika kamu udah nonton ini, kamu udah gede, pasti udah tahu kenapa mama kayak gini. Kayak gitu. Intinya sayang mama ke kalian gak akan pernah putus. Begitu. Jadi jangan didengarkan ya Bapak yang kopi dulu. ini punya saya Pak. Oh iya, salah. Semangat selalu Kak Prima, kita semua selalu support ya. Tapi by the way ya, kopi ini kan aku minumnya pagi-pagi, bikin aku semangat. Tapi sekarang aku nggak butuh kopi deh. Terus Aku datang di sini, meleleh nggak? Masuk. Tolong. aja ya. Tolong ditolong.
Editor, tolong editor. Tolong editor. Ntar dia sama ketakutan ya. Pahit-pahit. Enggak takut, ini menghargai bunda aja di sini. Salah. Tapi Kesha ada yang pengen disampaikan nggak ke Bunda? Enggak lagi, aku tuh orang enggak Kan biasa ngomong. begitu. Enggak, aku tuh enggak suka banyak ngomong. Oh ya kalau ke aku, Aduh. Bunda boleh pelan. Kita tuh nggak biasa kayak gitu menyampaikan apa I love you Bunda, enggak ada momen-momen tertentu gitu. Biasanya kalau lagi dia lagi pusing sama kerjaan, dari dia curhat tuh diselipin tuh. Itu baru dia kayak Karena aku pasti nangis kalau ngomong. oh iya. Pasti nangis. Sesakral itu maksudnya buat aku. Enggak meremehkan kata-kata itulah gitu. Jadi pernah dia saat dia lagi capek sama kerjaan gitu kan, terus biasa kan nama ibu kan begitu dengerin kita kadang nggak denger ya, cuma ngasih masukannya tiba-tiba bilang gini, Bun, Ica tuh lagi pengen didengar ya Bun, bukan minta masukan. Ica tuh nggak punya siapa-siapa lagi selain Bunda. Aduh, Kayak gitu, aduh, Bang. langsung aku jadi nangis. Iya sih, tapi benar sih. Maksud aku gini, aku juga besar dengan orang tua yang terpisah. Aku cuman besar sama mama aku. Sebagai anak yang aku butuhin itu sebenarnya support orang tua. Yes. Aku pengennya dibesarkan, jangan dimarah-marahin. Karena benar kayak mama aku bertahan di rumah tangga karena mikirin anak. Nah dan itu tuh ke anaknya dampaknya tuh nggak enak gitu. Iya. Nah kalau aku justru aku nggak takut dimarahin dan kadang perlu dimarahin kalau aku. Kadang. Setengil itu lah, Cak. Iya bener. Enggak, maksudnya mungkin kadang ya mungkin kesannya galak, kesannya kasar sama anak segala macam. Tapi bisa jadi dari momen-momen itu yang membuat aku jadi seperti sekarang. Kalau nggak ada omelan-omelan bunda, omongan-omongan bunda yang mungkin dulu aku kira ini kok bunda ngomong jahat banget. Tapi sekarang oh iya bener juga ya. Karena Jadi semakin- seorang sosok yang kuat ya, Cak. Iya, karena semakin dewasa kan semakin bisa menilai mana yang baik dan enggak. Apa yang dikatakan orang tua itu ternyata bermanfaat untuk kita sekarang. Betul. Makanya kalau aku jujur lebih setuju sama pendidikan yang dikasih sama nenekku ke bunda gitu. Kalau kalau tadi tante kan masih yang ya kita ikutin ya, maunya anak segala macam bla 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 bla. Nah, kalau aku kan ngedidik adikku ya, bukan anak gitu. Ngedidik adikku VOC. ya iya maksudnya bukan sebenarnya bukan maksudnya mau hitungan, bukan mau jahat, tapi dia harus tahu tempat ini yang pertama. Apalagi anak cowok. Karena kayak kemarin ya adikku Miro gitu. Dia sempat ulangan terus ada beberapa nilai yang jelek lah. Ya sebenarnya dia bisa, cuman karena gak belajar, jadi dia jelek nilainya. Aku bilang nggak bisa gitu. Sekarang gini, apa yang kakak nggak kasih ke kamu? Apa yang kamu mau kakak nggak ini apa? Kakak cuma minta kamu belajar doang, udah. Kakak nggak minta apa-apa, kakak nggak minta kamu balikin duit kakak nggak minta kamu kerja buat bunda apa enggak. Kamu sekolah yang bener, cukup, udah sekali. Tapi abis itu akhirnya aku karena dia nangis kan, karena adikku nggak bisa diomelin lah gitu. Beda. Lebih ke aku cukup takut. Oke. Aku cukup takut. Karena aku di rumah kan jarang ngomong. Tapi sekali ngomong emang penting berarti. Terus akhirnya aku bilang, "Iyo, kakak ini sayang banget sama ibu, bener sayang banget. Makanya kakak nggak mau kamu jadi gagal gitu. Entah karena kamu main terus, kamu main game mulu atau apa, kakak nggak mau itu. Dan kamu harus ingat di rumah ini punya aturan. Selama kalau sama kayak orang tua zaman dulu, kalau lo udah bisa cari duit sendiri, pasti lo mau ngapain. Setuju. Nah kalau kayak gitu, aku sama. Kalau kamu masih sama kakak, masih sama bunda kamu, ya memang harus ngikutin. Gak bisa kamu main seenaknya sendiri, gak bisa gitu. Kalau aku. Iya sih. Anak Gen Z dengan didikan VOC ini ya. Iya. Kamu kalau ngedidik anak kita mau pakai cara apa sayang? Baru aja aku mau nangis, aku masuk lagi Yang ini baru mau nangis. Yang ini mau nangis baru. Tapi Bun, masalah gini dia aja nikah sama gue kan. Cuman selama ini punya cucu 2 tiba-tiba. Kan aku yang penting penyayang, pintar masak. Pinter masak. Kriterianya pinter masak emang. Ica mungkin ada tanyain sama Bali. Lu suruh pulang aja deh. Jadi soalnya ngapain juga di sini? Peta-peta lagi. Kan lagi ngomongin ini. Ngobrol ya. Tapi kalau misalkan saya punya POV ya, POV apa sih? Iya, POV itu TikTok udah. Artinya kan Mbak Wiwit tadi saya dengar ya ceritanya dia dalam mendidik anaknya dengan generasi yang sekarang. Mungkin Bunda tadi didik Ica dengan generasinya baby boomers gitu ya. Bener gak sih? Boomers. VOC lah kita sebut. VOC. Artinya semuanya itu kan tergantung kontekstualnya, tergantung treatment kitanya, tergantung
kondisi kita mau digimanain anak. Jadi nggak bisa nih kalau menurut saya, nggak bisa nih kalau didikan anak tuh yang paling benar Mbak Wiwit gitu, Ya betul. Bunda gitu. Jadi nggak bisa, itu Gini, tergantung Mas Ali. sikon sih kalau Kalau saya. menurut aku ya, semua orang tua itu punya cara didik yang Nah, berbeda. Betul. Tapi tujuannya sama. Contohnya aku nih ke anak-anak itu dikenal di media sosial ataupun di TikTok itu kan mereka mengatakan kayak didikannya soft banget segala macam. Tapi bukan berarti kita memanjakan anak, tidak. Di situ sebenarnya ada kemandirian yang kita tanam. Terus itu hanya bentuk kasih sayang orang tua ke anak saja. Karena aku tuh pengen di rumah itu tuh nyaman, orang tua yang bahagia, udah dipastikan anak juga ikut bahagia. Setuju. Gitu. Jadi bukan berarti kita lembut ke anak, soft ke anak, rangkul anak, itu memanjakan anak, tidak. Malah kayak Alvin Tasya itu di umur mereka yang udah 15-16 tahun, mereka tuh udah aku ajarkan cari uang sendiri. Sama kayak Kisah juga gitu. Cuman Mungkin treatment yang treatmentnya berbeda, caranya yang berbeda. berbeda. Meskipun goalsnya sama kan. Ica mau punya mama soft spoken gini apa kayak begitu? kayak gini dong, ya kan? Ya kalau soft spoken makin tengil mah. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Ini benihnya udah kayak gini. Kalau ini gak bisa di soft spoken. Ya karena makin tengil. Bibitnya gini, ini udah jadi gini. Kan cara tua itu sama, semuanya sama. Kan itu tujuan itu supaya Goalsnya sama, anak-anak cuman ini caranya mengerti berbeda. gitu. Orang tua ini tujuan. Kayak aku sama Alvin Tasya juga marah ya marah gitu, tapi caranya mungkin yang berbeda. Tapi anak-anak paham. Oh ini loh maksud mami. Kerasnya aku ke Alvin tuh keras juga, tapi caranya aja yang nggak teriak-teriak di rumah enggak gitu. Nah, coba aku mau nanya deh ke kakak-kakak aja biar mudah ya. Apa sayang? Kakak-kakak. Langsung tutup bukan. Kalau coba boleh gak di standin dulu gak? Alhamdulillah sih ini nggak pernah kejadian di rumah ya. Iya. Adikku, aku ataupun itu sekali separah apapun itu kita nggak pernah sampai kayak gini lah. Cuman aku punya beberapa teman yang ngalami kejadian kayak gini. Jadi karena sering konflik sama, aku pengen nanya pendapatnya sebenarnya sih. Sering konflik sama orang tuanya, sampai-sampai kesebut kalau, gua itu gak minta dilahirin loh sama lu. Yes, itu Sakit sih itu. Iya, gue itu gak minta dilahirin loh sama lu. Iya. Aku jadi nangis. Mbak, ibaratnya belum beres aja. Belum mau. Belum mau. Baru nyampe baru beres. Belum tahu pokoknya apa. Belum ngopi kayak kan boleh. Belum ngopi nih. Ngopi deh, Kak. Enggak keinget anak soalnya. Nah, ketika itu terjadi gitu, tanggapan kakak sebagai orang tua gimana kalau digituin? Tapi itu betul 100%. Anak itu tidak minta dilahirkan. Tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih ya, tidak ibaratkan memang anak tidak minta dilahirkan, tapi memang anak setelah dilahirkan itu tanggung jawab penuh orang tua. Anak itu harus bahagia, anak itu harus nyaman, anak itu harus tenang. Sehingga apa? Anak itu bisa bertumbuh dengan apa yang mereka inginkan. Contoh nih, misalnya dia ingin mencoba hal yang baru, apalagi untuk anak remaja nih ya, pengen mencoba hal baru. Karena rasa takut, khawatir orang tua berlebihan, dia memang memberi kayak dilarang nih. Memang dia ngikutin. Tapi banyak orang tua di luar sana nggak tahu kalau mereka juga melakukan hal yang itu tuh di belakang orang tuanya. Dan itu banyak terjadi. Ini salah satu contoh nih. Temannya Tasya itu Nah, panjang kan? Enak kan? panjang Iya, kan? panjang kan? Dapat nih 20 menit nih. Ya, jadi pokoknya intinya seperti itu. Kalau misalnya dilarang, mereka akan melakukan hal yang sama di Nah belakang. itulah kenapa aku sama Kisha dan adik-adiknya tuh nggak pernah, aku memposisikan dia bukan cuma sebagai ibu tapi sebagai teman juga, sebagai sahabat juga. Jadi Kak Kisha, maaf nih dari pertama kali ngerokok aja ngomong ke aku. Dia mau Enggak, ngapain? dari nge-vape. Dia nge-vape. Apa aja yang Gimana pertama tuh? ceritanya? Soalnya Jangan semua diceritain sini, Mas. gimana aja pertama kali ketahuan nge-vape? Itu penting juga tuh. Enggak ketahuan aku ngomong. Oh ngaku. Jadi Aku dari dulu emang gak suka ngebohong jadi cowok. Jadi tenang aja. Iya. Tahu aja. Aku jujur kok. Bohongin Aku jujur kok. Aku jujur kok. lagi. Kalau kita tuh selalu ngomong, ngomong, mau hal-hal yang jelek yang apa dia selalu ngomong. Jadi kalau aku bilang jangan pernah, kamu mau apa silakan, mau ke adik-adik gitu mau pacaran silakan bawa ke rumah, nggak ada main belakang. Karena aku tahu ya dia bilang tadi umuran segini kan umuran penasaran ya. Iya. Semakin dilarang ya semakin dia nyoba main Diem. belakang. Tapi boleh nanya nggak?
Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu Di mana? tanya. Nggak ada. Soalnya kan tadi Lu mau jadi host apa bintang tamu? Lu jadi orang ngopi nih. Ya kamu ngopi aja deh. Kayaknya kan Abisin lu baru nanya. Abisin dulu. tadi kan Mbak Wid bilang kita kan harus sayang sama anak. Nah, pertanyaannya kenapa harus sayang sama anak? Sadis. Ini pertanyaan ini filsuf suka nih gini-gini nih. sumpah itu Soalnya kan anaknya tadi persamaannya kan dari yang tadi, gue nggak minta dilahirin, lantas gue pun nggak minta disayangin gitu. Kenapa orang tua harus sayang? Nah, itu sebenarnya naluri ibu. Itu mah yang waras-waras aja deh. Pusing. Sumpah itu Beneran sih. Heran saya. Nggak usah ada anak yang kita brojolin cowok. Oh ya. Terakhir. Oh, terakhir. Tapi tolong jawab semua ya. Bunda doang yang nggak boleh jawab. Iya. Ada atau tidak orang tua durhaka sama anak? Yang jawab dari mana dulu? Aku dulu. Bebas. Bebas. Kakak mau tante tadi. Saya kasih waktu. Ada. Contoh yang Contoh? seperti apa? Banyak sekali kasus kayak orang tua mempekerjakan anak atau kasar ke anak, terus nyumpahin anak, itu ada. Tapi terkadang orang tua seperti itu tuh karena kondisi di mana mereka ada beban moral di masa kecil yang nggak bahagia atau Ada masalah tekanannya. ekonomi, ada tekanan-tekanan yang membuat orang tua itu jadi pelampiasannya ke anak. Gitu loh. Ada juga aku tuh kan karena memang di TikTok itu aku menjadi ibu yang menerima konsultasi anak-anak remaja. Salah satunya mereka bilang, mereka di usia 15-12 tahun, itu banyak sekali tekanan yang mereka sampai diusir dari rumah itu sama orang tua kandungnya, gitu loh. Padahal dia bilang, biaya sekolah tuh aku, Mami. Tapi aku tetap nggak diterima di keluarga kandungnya mereka. Itu keluarga kandung loh, ada seperti itu. Nah itu kalau kita bilang durhaka ke anak, Yang tanda kutip ya, menelantarkan iya, anak mungkin menelantar ya. anak kan iya pasti itu. Tapi kalau kayak durhaka itu hanya untuk anak ke orang. Silakan coba Ibu Fiona. Duh, ini agak berat sebenarnya ya pertanyaannya. Ini saya banyakin durasi aja. Biar Berarti 10 menit lagi sih, Pak. Ini. Oke. Nah, kalau menurut aku gini, kalau misalnya kita sering lihat berita-berita di TikTok yang viral gitu-gitu, trauma itu harus diputuskan. Jadi kalau menurut aku, orang tua zaman dulu itu sebenarnya nggak ada maksud durhaka, cuman dia menurunkan traumanya ke anaknya. Yes. Dia waktu kecil, Mewariskan. iya Betul, mewariskan. betul. Nah, lebih ke sana. Mungkin dia dididik dengan kekerasan, dimarahin, yang menurut dia itu biasa, tapi di anak itu keterima, kok mama jahat banget ya? Kok mama biasa aku, sedangkan dia hanya mewariskan apa yang dia dapat waktu dia kecil. Makanya penting sekali kita harus menyadari kesehatan mental. Kayak aku dididik sangat keras sama mamaku. Pernah terucap dari mulut aku sendiri, mah aku tuh nggak minta dilahirin loh. Itu pernah aku ucapin. Tapi semakin aku sedih nggak mau tapi semakin aku dewasa, aku menyadari. Saya lagi ngomong. Semakin aku dewasa, aku menyadari sebenarnya orang tua aku juga tanpa sadar dia melakukan itu ke aku. Dia nggak sadar kalau hal yang dia lakukan itu melukain aku. Mungkin waktu aku kecil aku berontak kayak, mama kenapa sih kayak gini-gini, mama kenapa sih gini-gini. Tapi semakin aku dewasa aku menyadarin, oh mama aku tuh ternyata hidupnya juga nggak mudah ya. Kayak contoh ayah aku menikah lagi kayak gitu-gitu. Akhirnya dia stres, dia nggak punya tempat pelarian, jadi pelampiasannya ke anak. Tapi sekarang kalau dia marah, aku kayak cuman, ih jangan marah-marah, nanti cepet keriput. Sekarang aku kayak gitu. Lebih berdamai. Iya, kalau jangan gitu ntar Bunda sakit. Oh iya. Enggak, pertama enggak keriput. Kalau dibilang ribut, ya udah Bunda tarik menang. Lebih aja. Kalau semua Mending jangan. Kalau kakak Ini sedihnya nanti dulu deh ya. gak ada yang nyuruh sedih sebenarnya. ngopi dulu. Sebenarnya topik hari ini tuh emang semuanya di aku deh kayaknya. Karena orang tua durhaka kepada anak itu termasuk orang tua aku ya. Orang tua kandung itu yang emang jelas banget ngelantarin aku. Sampai sekarang pun aku nggak pernah ketemu sama bapak kandung aku gitu. Ibu aku pun memberikan aku ke orang lain. Jadi aku gedenya tuh sama orang tua angkat gitu. Jadi aku pernah sampai kok gini banget ya gue ngapain dilahirin gitu loh. Kalau misalkan gue ini dititipin ke orang lain gitu. Tapi aku punya teman-teman yang dia itu juga kadang kayak seperti Ibu Fiona ya, mengeluh soal mamahnya dan sebagainya, mesti curhat kayak gitu. Terus aku mikir gini, kayaknya nggak punya orang tua, kayaknya ada baiknya juga ya gitu. Seperti itulah. So, kalau dari Bapak Ali, Kalau saya gini sih. Bapak bukannya anak dapat. Oke, terima kasih. Pak. Iya kan semua itu versinya kan kalau ini
orang tua yang durhaka ke anak semuanya ya. Berarti ada ya. Berarti yang orang tua yang durhaka terhadap anak. Tuh film aja kemarin Malin Kundang udah ada kan. Iya. Jangan, tapi aku tuh menyadari Mamit banget. lagi. Nggak, aku menyadari banget dalam hidup ini aku tuh nggak minta banyak. Yes. Aku nggak minta banyak, permintaan aku nggak banyak. Aku cuma pengen hidup bahagia sama kamu. Ya Allah, berat. Gladiator, tolong saya. Ini ilmunya turun dari dia loh. Saya juga turun dari dia. Saya juga turun dari dia. Sama berarti ya. Tadi ubun-ubun gua ditiup dulu. Jadi Kak, ada yang disampaikan nggak nih buat anak-anak di luar sana? Oke. Gimana biar bisa kuat seperti kamu gitu? Apalagi khususnya anak-anak yang memang korban perceraian orang. Yes, betul. Yang pertama saya nggak percaya cinta. Cinta antar sesama atau itu pasti. Cinta Minum kopi dulu. Kita tidak percaya cinta. Itu kenapa? cinta dengan lawan Lawan jenis. jenis. Ya, kenapa itu? Karena saya percaya cinta itu cuma milik orang tua dan Tuhan. Karena cinta itu sudah pasti egois, cinta itu sudah pasti mengekang, dan cinta sudah pasti cintaku tak harus. Masuk. Paksain aja, Cak. Iya. Kedepannya kan akan mempunyai istri. Hmm. Kedepannya Iya. ya. Tapi benar nggak? Bakal punya istri nggak? Kayak Lanjut. Ini serius. Tadi kan itu memang kayak nggak percaya cinta. Kedepannya kan akan memiliki istri nih. Itu seperti apa? Cinta seperti apa yang dimaksud Kisha? tidak cinta tapi sayang Allah. Sayang lebih abadi sih ya. Karena kalau aku mengaplikasikan cinta ke lawan jenis orang lain, bukan bunda, bukan Tuhan, Iya. itu jadi obses. Bukan jadi cinta justru. Bukan hanya bunda, mungkin keluarga ya. Hah? Adik-adik gitu. Enggak bunda Oh, doang. bunda dong. Cinta pertama anak laki-laki kan Oh iya. Bunda. Iya. Sabar sampaikan nggak buat teman-teman di sana yang mengalami seperti kamu? Ya, kasih kekuatan. Ntar dulu coba. Kopi dulu. Kopi revolusi. Harus bahas. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Wah, luar biasa sekali. Hah? Udah itu aja udah. Yang bagus Iya. apa lagi? Iya bener, nggak ada lagi statement yang paling keren. Sampaikan nggak sebagai seorang anak, Oh, anak. anak papanya? Apalagi Ali ini didikannya kan memang anak pesantren. Oh iya. Oh, Masya Allah. Berarti sambung ayat lagi dong. Ya benar. Harus ayat lagi. Iya, jadi taatlah terhadap bapakmu karena bapakmu dan ibumu adalah gerbang surga buat anaknya. Ah, Ya udah itu aja. surga di telapak kaki ibu dan surga ada di telapak tangan ayah. Kan kunci surga ada dua. Tapi kita makasih banget sama sayang aku udah mau dateng, sama Puput juga. Makasih banyak ilmu-ilmunya dan teman-teman aku. Kasih ya. Ya, anak itu bukan korban, anak itu bukan penonton, anak itu anugerah yang harus kita jaga walaupun orang tuanya sudah tidak bersama. Oke, udah. Pintar nggak sih, bijak nggak? Ya udah sekarang kita masuk ke sana gimana? Oh iya boleh.